alam kubur kalau dari bahasa Arab, Arabia, alam itu alama ya lamu, ya berarti pengetahuan, ilmu, ya bukan tempat. Ya, alam kan alhamdulillahirabbil alamin, ya seluruh alam itu termasuk ilmu, alam, alama atau ulama, alimu, alim itu, ya ilmu. Kubur kalau dalam bahasa Arab itu kabirun, besar. Jadi alam besar, ilmu luas. Kalau dalam bahasa Arab itu berarti ilmu yang sangat luas. Bukan cuma satu titik tapi sangat luas. Seperti gambar bola bumi, sangat luas. Jadi kalau dalam diartikan dalam bahasa Arab, alam kubur itu ilmu yang sangat luas. Kalau alam kubur yang dimaksud liang lahat, itu adalah sekatan atau fase atau tingkatan. Ya, ini sangat luas ya. Jangan di saat saya mengatakan alam kubur langsung liang lahat, jangan. Nah kalau dalam bahasa umum di Jawa, alam kubur, alam itu tempat, kubur itu tertutup, tempat yang tertutup. Jadi tempat tertutup itu sangat luas, termasuk hati kita itu tertutup oleh badan, ruh kita juga tertutup oleh badan, jiwa kita juga tertutup oleh badan. Liang lahat itu juga tertutup. Jadi kita harus meluaskan filosofi yang lain, analoginya juga dijelaskan. Nanti ada pertanyaan alam kubur umpamanya ini. Dulu saya juga meyakini pertanyaan alam kubur itu pas di liang lahat itu. Pas diluaskan ilmu pengetahuannya, yang kalau yang dikubur, kalau di Troyan Bali, di sana itu nggak dikubur, cuman digeletakin begitu saja, ditutup pakai pagar pring, dipagerin agar nggak kena hewan liar, ditutupin, itu di Troyan Bali. Terus di Tanah Toraja cuma digeletakin di gua-gua kecil. Ya, kalau yang di Bali saja digeletakin, pertanyaan alam kuburnya di mana? Terus yang di Tanah Toraja digeletakin begitu saja, pertanyaan alam kuburnya di mana? Terus jenazah yang dibakar itu juga pertanyaan alam kuburnya di mana? Ini setelah saya pahami luas. Jadi alam kubur adalah ilmu yang sangat luas, yang terkubur yang kita tidak tahu, sangat banyak sekali. Ya, jadi nanti nggak usah takut pertanyaan alam kubur, nggak usah, karena jelas kalimatnya yang kemarin surat Qaf ayat 16. Surat Qaf ayat 16. Nah, sekarang mah kita mau bahas orang aneh. Ya, orang aneh. Orang aneh ini namanya channelnya nih, Janggiri Channel. Nah, keluar lagi kiai jadi-jadian nih. Saya udah memperhatikan beberapa videonya, ini ngaco sengaco-ngaconya. Gambaran orang yang memahami agama tanpa sanad dan tanpa metodologi. Ini orangnya, Janggiri Channel. Yang nontonnya belasan ribu, puluhan ribu. Dan saya lihat komentarnya itu alhamdulillah mendapatkan pencerahan. Alhamdulillah mudah dicerna. Iya, yang namanya ngaji mah susah tuh. Ya, kalau ngaji itu perkara aneh-aneh mudah dicerna, itu kamunya yang error. Bukan penjelasannya yang bagus. Wong orang harus ngerti Al-Quran, mau ngerti Al-Quran itu mondok 14 tahun gak cukup. Ya. Nih, apa masalahnya dia itu? Ini salah satu yang saya ambil. Saya ini bisa hidup cuman mensyarahi perkataannya si Janggiri Channel ini. Saking banyaknya perkataan yang ngaco. Di antara perkataan yang ngaco itu, dia bilang alam kubur itu tidak ada. Ya, alam kubur itu tidak ada. Kenapa? Dia bilang seperti ini kurang lebih. Nanti saya tampilkan cuplikannya. Jadi alam kubur itu dulu katanya nih, saya iman. Saya percaya. Tapi sekarang dipikir-pikir kok aneh. Gimana orang yang mati kemudian dia tidak dikubur. Kayak mati di Bali tuh. Yang di Bali itu kan gak dikuburin. Di Tanah Toraja itu kan cuman ditempelin. Ya saya tambahin lah dimakan singa. Itu gimana mau? Ditanya di alam kubur. Makanya gak ada alam kubur. Nih kata dia. Yang namanya alam kubur itu artinya bukan alam kubur. Alam kubur itu alam kubur dari ilmu dan besar. Jadi nulisnya tuh ain, lam, mim, alam. Kubur, kaf, bakro. Ditulis alam, pakai jazam tuh. Kubur. Itu gimana bacanya jadi alam. Jadi jazam itu gimana ceritanya. Itu yang jazimnya apa, yang menjazamkannya apa. Jadi alam kuburnya itu nulisnya begini nih. Dia itu. Nah alam kubur. Alam kubur. Ini gimana? Yang kayak gini yang nonton belasan ribu terus disebut mendapatkan pencerahan. Ini apa sih? Jadi alam itu dari alama ya'lamu udah salah juga. Bukan alama ya'lamu alima. Kalau mau juga udah salahnya 2 kali itu.
Ya, kubur itu besar. Polo. Masya Allah. Pakai kaf, kubur besar. Makanya alam kubur itu artinya apa? Ilmu yang besar. Yang terkubur dalam diri kita. Nih ya, gimana ngejawab? Jadi gak usah dijawab kayaknya. Ya gak usah dijawab. Cuman ya ini gimana tuh? Jadi alam itu bukan dari alama. Nah, alama gimana? Kalau mau juga alima itu istiqok. Kalau kita ngobrolin istiqok sugro bisa ain lam mim. Nanti kita cari nih ain lam mim alima. Kemudian alim mim lam amala. Jadi ada ilmu dengan amal, itu ada keterkaitan tuh. Mala'a. Kemudian apa? Mala'a, ma'ala. Itu nanti ada yang mustakmal, ada yang apa kemarin itu namanya? Yang kosong itu muhmal, ada yang mustakmal, ada yang muhmal. Jadi kalau dari istiqok sugro memang bisa diambil dari alima, dari ain lam mim. Cuman secara asal alam itu bukan dari ilmu, itu dari alamah. Alamat. Fis apa? Dalil. Sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Makanya di dalam ilmu kalam yang namanya alam itu apa? Masih wallah. Karena semua perkara yang selain Allah menjadi dalil kepada Allah, baik kepada wujudnya sampai mutakalimannya, sampai apa? Sampai qadiron ya, muridan, aliman, sampai ilmu, sampai hayat. Aliman, hayyan, sami'an ya. Sami'an basiron mutakaliman itu kan dari Al-Qur'an. Jadi alam itu dari alamah, bukan dari ilmu. Alamah itu dalil yang suatu perkara yang menunjukkan kepada selainnya. Disebutlah semua perkara ini alam karena menunjukkan kepada Allah dan sifat-sifatnya. Jadi alamat. Jadi kalau kamu mau kenal Allah, bacalah alamat ini. Nah, alamat ini dijadikan apa? Alam. Adapun kalau ada istilah alam jin, alam malaikat, alam hayawan, itu ibarat dari jenis. Ya, jadi jenis malaikat, jenis jin, jenis hewan. Nah sekarang alam kubur yang kata dia nggak ada karena nggak semua orang dikubur, itu mah urusannya sama tasmiyah, sama penamaan. Di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya tasmiyatus syai' bi ghalibi makanihi. Penamaan sesuatu dengan keumuman tempatnya. Jadi nama asli dari alam kubur itu bukan alam kubur. Nama aslinya itu alam barzakh. Itu nama aslinya tuh. Kenapa disebut barzakh? Karena barzakh itu apa? Sekat. Ya, jadi kalau ada dua tempat mau bertemu, yang di antara tempatnya ini namanya barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada tuh. Jadi ada dua lautan, di antaranya ada barzakh yang tidak saling menyatu. Ada alam dunia ada akhirat. Nah di antara dunia dan akhirat itu ada barzakh. Dunianya sudah selesai, akhiratnya belum datang. Namanya apa itu? Barzakh. Itu tempat arwah tuh di situ. Nah, karena alam barzakh di situ ada nikmat dan ada siksa. Jadi nama aslinya itu nikmat barzakh dan siksa barzakh. Cuman ghalibnya orang baru masuk barzakh kalau dia sudah dikubur. Jadi tasmiyatus syai' bi ghalibi makanihi. Dinamakanlah alam barzakh jadi alam kubur. Nikmat barzakh jadi nikmat kubur. Kemudian siksa barzakh jadi siksa kubur. Pertanyaan barzakh, pertanyaan kubur. Makanya gak bakal ada pertanyaan kalau paham tasmiyah. Lah orang yang matinya dimakan singa, itu gimana pertanyaan kuburnya? Gak bakal nanya, soalnya yang dimakan singa ruhnya ke barzakh. Paham? Yang dibakar ruhnya ke barzakh. Di barzakh ya tetap ditanya. Karena memang awalnya itu apa? Pertanyaan barzakh.
dinamailah pertanyaan kubur. Nah ini nih si Janggiri Channel itu, ya tolol minta ampun. Zaman sekarang itu banyak orang-orang kayak gini. Ya, siapa kemarin? Saiful Karim, Abu Marlo, oh ya Allah, masya Allah. Fansnya banyak lagi, ya, karena mereka itu belajar agama dengan benar ribet, harus nasrif, harus belajar nahwu, ya, semuanya banyak aturannya. Mau baca Bismillahirrahmanirrahim, mau ngerti Bismillahirrahmanirrahim aja harus ngerti isim fiil sama huruf, harus ngerti hadaf, harus ngerti takdim wa takhir, harus ngerti fiil sama isim karena yang mahdhufnya ini bisa fiil bisa isim. Ya. Isimnya itu bisa masdar, bisa fa'il. Ayo mau gimana? Mau ngerti Bismillahirrahmanirrahim aja susah. Makanya cari orang-orang kayak gini. Ya, biar apa? Biar gampang. Nah, dia nggak berhenti di situ. Ya. Jadi dia bilang nih, pada akhirnya, ya, nggak tahu gimana dia cara berpikirnya itu. Cuma ada bahasa kayak gini. Allah itu satu, satunya Allah itu bukan satu, tapi satunya Allah itu kesatuan. Satunya Allah itu kesatuan. Dalam pengertian apa? Allah itu bersatu dengan kita. Tadinya itu kata dia nih ya, saya ini nggak percaya kalau Allah itu ada di dalam diri kita. Tapi ternyata Allah itu ada di dalam diri kita. Apa ayatnya? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami ini lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Apa yang lebih dekat daripada urat leher? Roh. Berarti Allah itu roh. Berarti ada di dalam diri kita. Tolong. Ini mah ya. Kalau kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ini apa? Hulul. Nah pemahaman hulul itu yang kayak gitu. Allah ada di dalam diri kita. Jadi Allah itu meliputi alam. Masya Allah. Ini harus diberesin kayak gini ya. Diberesin ya masa. Nggak diberesin ya masa juga. Gimana gini lah ala kulihalin ya. Orang itu kalau nggak paham ilmu kalam dari awal mesti ngaco-ngaco kayak gini. Baca ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu jadinya Allah di dalam badan. Baca ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah jadi di atas arsy. Ya. Kemudian baca hadis aina Allah. Kemudian dijawab sama, Allah jadi di langit. Padahal langit bukan aras, badan bukan langit. Nah ini kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, woi, konsisten dari awal itu Allah itu tidak bertempat. Karena yang namanya tempat itu makulatul ain. Dan makulatul ain ini baru bisa ditanyakan kepada sesuatu yang dia itu bersifat materi. Ya. Ya udah itu malah ilmu kalam, cuman cukup ketololannya ini ya. Jauhi saja siapa? Janggiri Channel ini.